Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendewaan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah hari Minggu. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, naikkan pujian, syukur. Kita mau senangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, buat anugerah-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, dan buat mujizat-mujizat yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau bersekutu bersama-sama saudara-saudara seiman. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar urapan-Mu, jamahan-Mu Tuhan Yesus tercurah bagi kami umat-Mu. Haleluya, haleluya. Dan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang hidup, yang kami percaya dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Kami mau menyenangkan hati-Mu, Yesus. Kami bersyukur untuk cinta-Mu, kasih-Mu Kau berikan selalu dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari hamba Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah, kita puji nama-Nya, naikkan ucapan syukur buat kasih kebaikan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku. Kami mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan senang hati kami naikkan pujian kami. Syukur hanya bagimu Yesus. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Karena hanya Engkau Allah kami yang hidup, yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan
menyerahkan segenap hidup kami kepada-Mu, Yesus. Dia baik, sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Bapa pelihara, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Bapa kami yang paling baik. Kau sangat baik. Kau mencintai kami lebih dari apapun. Dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Badai cobaan apapun yang menerpa kami tetap mau setia ikut-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada bersama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau bergirang, kami mau berglori. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Umat Tuhan yang mau memuji Tuhan, yang mau bersukacita terus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Walaupun musuh ada di depan kita, mau rintangan apapun, tapi yakin dan percaya Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang ada di depan kita, Tuhan yang akan menolong kita. Haleluya. Berhiburan
Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab, bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita biar ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyegarkan jiwa. Haleluya. Saat terindah kalau kami ada dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu ada sukacita saat terindah. Saat terindah
Mari para jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, kesehatan yang Kau berikan, serta perlindungan daripada-Mu bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah bangsa kami kelepasan ya Tuhan. Dan juga curahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami damai ya Tuhan. Damailah bangsa kami, damailah Indonesia. Tuhan, berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, dan juga sampai jajaran ke bawah ya Tuhan. Kiranya Engkau menutup bungkus mereka ya Bapa, dan Engkau juga memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka putuskan, apa yang mereka jalankan roda pemerintahan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga mensejahterakan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi global ya Tuhan. Biarlah kami bangsa ini keluar dari resesi ekonomi global ya Tuhan. Engkau pimpin para pakar-pakar ya Bapa, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapa. Biar kami boleh keluar dari resesi ekonomi global ini ya Tuhan. Dan juga kami akan terlepas dari pandemi ini ya Bapa. Biarlah pandemi ini berlalu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Nikono Soraharjo beserta keluarga besarnya, dan juga dengan keempat wakilnya beserta keluarga besarnya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau lingkupi ya Bapa. Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Paniko terus boleh menerima urapan-urapan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah pesan-pesan-Mu Kau tawarkan kepada Paniko ya Bapa, dan akan disampaikan kepada umat-umatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga Paniko di dalam messenger Pentakosta ketiga, Engkau urapi ya Bapa. Kau tutup bungkus, Kau penuhi dengan api Pentakosta ya Bapa. Biarlah Pentakosta ketiga ini terjadi ya Bapa, yang terakhir ya Tuhan, dari bangsa ini sampai ke seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Biarlah ada penuaian jiwa besar ya Tuhan, dan seluruh umat manusia di bumi ini bertekuk lutut di hadapan-Mu dan mengaku Engkau adalah juru selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami, GBI Pos Mengumben ya Bapak. Tuhan Yesus, Kau memberkati Pak Hendro Tuhan, dan juga ibu serta anak, istri dan anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kau memberkatinya ya Bapak. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun beliau pergi ya Bapak, Engkau menyertainya ya Tuhan. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Kau juga meluputkannya dari mara bahaya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga besar ini ya Bapak. Biarlah Engkau terus menyertai keluarga besar ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau juga mencukupkan segala semua kebutuhannya ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Pak Dion dan Bu Rosa Tuhan. Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna atas Pak Dion ya Bapak. Engkau juga memberikan kekuatan untuk Bu Rosa sebagai tiang doa ya Tuhan. Biarlah
Padion Kau jamah ya Bapa. Bilo-bilo menyembuhkan Padion ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati anak cucu dan mantunya ya Tuhan. Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya Bapa. Engkau memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka ya Bapa, menyertai mereka. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Kalau ada jemaat yang sakit Tuhan, apapun penyakitnya itu ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan ya Bapa. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk tiap keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaannya. Engkau juga memberkati anak-anaknya ya Bapa, pendidikannya Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau utus ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau juga mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh menjadi rema bagi kami ya Bapa, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jadikan kami seorang murid ya Bapa, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua yang mendengarkan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di tempat mana. Kami ucapkan selamat bertemu kembali, selamat beribadah hari Minggu ini. Baik, Saudara, memang ini belum selesai ya. Artinya COVID ini belum selesai, pandemi belum habis. Kita ikutin aja anjuran pemerintah, saran-saran dari pemerintah, karena kita harus artinya ikutin dia. Saudara, udah lama sekali ya, mungkin dari bulan Maret sampai sekarang, tapi percayalah, suatu saat nanti pasti selesai masalah pandemi ini dan kita bisa sama-sama bertemu kembali tatap muka seperti biasa. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan taruh di hati saya, yaitu kita bacakan dulu firman Tuhan, Lukas 6 ayat 27 mulai. Kasihanilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihanilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampak pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang mungkin saudara bilang, wah berat banget. Tapi inilah yang Tuhan Yesus kehendaki supaya kita bisa melakukan segala firman Tuhan yang sudah dikeluarkan dari mulut Allah. Baik saudara, jadi kita jangan, wah mana mungkin Pak. Saya percaya kalau kita benar dalam Tuhan, ya, dan kita minta pertolongan Roh Kudus, pasti kita bisa, ya. Tidak ada yang tak mungkin kalau Tuhan ikut campur tangan. Makanya saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, saya percaya kalau benar-benar dalam Tuhan, tidak mungkin namanya orang Kristen itu bisa pindah ke kepercayaan lain atau agama lain. Tidak mungkin. Jadi kalau ada orang Kristen yang pindah karena dia belum ketemu Yesus. Kalau orang ketemu Yesus, wah, tidak mungkin saudara. Tidak mungkin mau pindah. Karena Tuhan selalu mencukupi dan memberi apa yang kita butuhkan, apa kita perlukan. Ingat, Tuhan belum tentu memberi apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Ikatan ayat pertama, ayat 27 tadi katakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji Tuhan. Saudara, firman ini gak enak ya, gak enak dengar. Tapi harus kita lakukan. Karena ini kehendak Tuhan supaya kita bisa dan harus melakukan ini. Kalau enggak, saudara belum mengikut Yesus. Karena namanya orang mengikut Yesus, apa yang Tuhan bisa lakukan? Ya, kita bisa ikuti. Ya, kita bisa ikuti. Mungkin nggak sempurna. Kan Tuhan sudah tunjukkan pada waktu Tuhan menjadi manusia, Yesus, ya. Jadi Tuhan tahu bagaimana supaya kita bisa melakukan. Kita diminta supaya mengasihi musuh. Wah, luar biasa. Saudara dengar ada orang yang mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, enak kan? Orang kita dibenci orang, tapi orang itu harus kita kasihi. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Siapa bilang ikut Yesus itu enak? Ikut Yesus itu Tuhan katakan apa? Pikul salib, sangkal diri, dipasang kok lagi. Wah. Tapi apa yang kita merasakan gak enak di bumi, masih di dunia ini, bila dibanding kemuliaan yang akan kita terima, waduh jauh sekali. Makanya jangan dipikirin, dan Tuhan mengerti
mengerti kekuatan kita. Jadi di sini dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Rasanya kalau orang gak ada Roh Kudus, gak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Gak mungkin. Tapi kita semua anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus pasti bisa. Ya, pasti bisa. Ya, karena apa? Tuhan yang sudah memberi contoh. Bayangkan Tuhan Yesus yang disalib, diolok-olok, ditusuk, disambuk, diapain, ya, dipaku. Masih bisa bilang apa waktu di atas kayu salib? Dia bilang apa? Bapak, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni, ampuni. Coba. Ya. Mana mungkin, Pak? Mungkin. Saya sudah belajar. Saya sudah bisa menerima apa orang yang sudah bikin buat saya bisa lupakan. Saya ngampuni, saya doakan. Jangan ada kebencian. Tahu kan? Benci, simpan sini. Akhirnya jadi penyakit. Buat apa? Buat apa? Kalau kita mati sebelum waktunya karena sakit sendiri. Lebih baik Tuhan peliharakan kita. Pada waktunya kita semua pasti dipanggil pulang. Tapi waktu Tuhan. Amin. Hanya perlu namanya pemeliharaan ini. Hati. Ya, karena ada firman Tuhan yang katakan juga, jaga hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, tenang aja. Dikatakan juga, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga padanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, berikan juga ia mengambil bajumu. Pak, mana mungkin digambar orang terbilang ini nih, sekalian nih. Ya, kalau baca Alkitab, kita perlu tuntunan dari Roh Kudus. Perlu urapan dari Tuhan. Karena Alkitab ini juga dibaca juga bisa juga artinya di situ kalimat-kalimat firman Tuhan yang figuratif, ya, figuratif. Jadi ya apa ya, perumpamaan apa kiasan gitu ya. Ya. Tapi di sini artinya penjelasannya, kalau kamu digambar jangan balas. Jangan balas. Biarin aja. Sakit dong, Pak. Tahan, tinggal ngomong. Ngomongnya apa? Tuhan, aku digampar sama si itu. Udah. Yang balas apa? Tuhan. Kalau gambar 1, 2, 3, 4 kali gambar-gambar. Pipi kita cuma 2. Gambaran berikutnya, ya, cerna sendirilah. Ya. Inilah memang menjadi anak Tuhan, kita harus bisa bertindak melakukan gitu. Nih, ya. Artinya di sini juga apa? Untuk kalau ada orang yang minta jubahmu ini ya, Mama minta jubah, jas ini. Berikan juga bajumu, bukain sekali kasih itu. Artinya ini figuratif juga. Artinya juga bisa diartikan benarnya, bisa juga dikatakan, oh dia mau mungkin perlu kasih aja lebih, bisa aja. Mungkin di dalam segala keadaan yang bagaimana kita perlu ya perhatikan juga. Kita harus perhatikan orang lain juga ya. Saya banyak. Kalau mau tanya siapa, lah banyak. Ya, bantu tolong orang itu ya, nggak usah dipikir.
tangan kanan memberi, nggak perlu tangan kiri yang melihat. Ya, urusan kita beri, maka kamu akan diberi. Ini, ya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah ini, kalau ada orang bilang mau minta pinjam duit apa-apa, udahlah, jangan kasih pinjam, karena beri itu. Ini deh, kalau dia tanya, Pak balikinnya gimana? Udahlah, artinya kita juga berhikmat. Kalau mintanya mintanya 100.000, kita ada 30.000 atau 40.000 diambil sebentar. Pak bayarnya gimana? Nggak usah, nggak apa-apa, Tuhan berkati kamu. Itu aja, enak. Jadi kita nggak kepikiran. Jangan sampai kapan dibalikin duit gua. Nah, tapi kalau kita udah ikhlas memberi, nggak mikir itu lagi. Silakan, gitu ya kan? Ya, diambil nggak apa-apa, ya. Dan kita harus melakukan, ya, melakukan apa yang biasa kita mau orang itu berbuat bagi kita, seperti itu. Lakukan seperti itu. Jadi apa artinya? Positif dulu, lakukan dulu. Nanti orang akan melakukan bagi saudara. Jadi beda. Kalau ada orang bilang, ya kalau dia melakukan begitu, ya aku lakukan begitu. Oh enggak. Firman-Nya bilang, lakukan dulu. Ya, lakukan seperti apa yang kamu ingin kehendaki orang perbuat bagimu. Lakukan. Nah, begitu baru nanti kamu melihat, oh iya. Firman Tuhan itu betul ya. Saya nggak kepingin yang begitu-begituan. Ketemu orang ya gitu aja. Makanya kalau ada orang nodong minta apa, kasih aja lah, daripada kita ditusuk atau apa. Orang kalau udah mata gelap kan bisa aja, kasih aja. Nah, beres, tenang. Minta sama Tuhan lagi dikirimin. Pasti ya. Berikutnya dikatakan juga, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, nih. Jadi mengasihi harus kita lakukan dulu. Tetap hukum yang namanya beri maka kamu akan diberi. Itu berlaku untuk segala hal. Mengasihi, beri dulu kasih. Ya, kasih dulu. Nanti orang akan, mungkin bukan dia yang membalas kebaikan saudara. Tak apa-apa. Tuhan bisa kirim siapa saja. Ya, bisa kirim siapa saja. Dan kalau orang dunia bicaranya lain. Orang dunia bicaranya lain. Di luar Yesus ngomongnya banyak yang lain. Apa itu? Banyak kan kita dengar, kalau dia baik sama gue, ya gitu kan, saya akan 5 kali lebih baik. 5 kali lebih baik, 10 kali lebih baik. Dia baik. Kalau ada orang baik sama saya akan baik 10, 50 kali lebih baik. Ya. Kalau kita nggak begitu, walaupun dia nggak baik, kita harus berbuat baik kepada siapa saja. Pertama tadi udah dibilang, musuh suruh ngasihi. Jadi
Jadi orang-orang yang begini ini kita kasih aja. Orang yang nggak mau melihat kita, nggak mau nyapa, ya tegur aja dulu. Gak usah, emang gua minta makan sama dia. Banyak kan yang begitu. Yesus tidak mengajarkan kita begitu. Amin. Jadi tidak. Jadi Tuhan Yesus minta, walaupun dia tidak baik, ya, kita harus baik. Ini ajaran Tuhan. Ya, kita ini bukan kasih kita itu bukan karena ada orang yang mengasihi, tidak. Kasih kita ini orang bilang kasih walaupun. Ya, kasih walaupun. Kenapa kok kasih walaupun, Pak? Ya, walaupun dia benci gue, saya tetap baik sama dia. Walaupun dia cuek sama saya cuek, tetap baik sama dia. Nah, begitu. Itu anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Ya, itu modelnya. Karena kita di dunia ini sebagai Injil yang langsung dibaca. Orang gembar-gembar di mana, di gereja di mana, belum tentu hatinya seperti apa yang dikatakan, belum tentu. Gak gampang, gak gampang. Tapi bisa kita lakukan bersama Yesus, pasti bisa. Orang gak mau nyapa, gak apa-apa, sapa dulu. Kita sapa, pagi, Ibu, selamat pagi. Jadinya dia cuek aja. Halo, perbaik Pak, hai Ibu, apa kabar? Shalom. Itu namanya naruh bara di kepala. Lakukan. Kita harus berbuat yang seperti Tuhan perintahkan. Apa itu merendah-rendah sampai gitu? Oh, ini bukan kita tuh terus merendah bagaimana, ini Tuhan suruh begitu, ya suruh dalam. Bukan namanya terus kita minder wadah gitu, enggak, bukan itu. Ini kita rendah hati. Rendah hati. Beda kalau kita penjilat. Itu lain. Jangan. Anak Tuhan, jangan jadi penjilat. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, iblis, tahu? Nah, jadi anak Tuhan itu. Kita harus berani katakan ya, tidak katakan tidak. Enak hidup Yesus. Kalau kita bawanya enak. Kalau kita nggak enak. Buat apa? Berapa lama sih hidup? Berapa lama? Jalani saja. Itu nanti kita kekekalan itu luar biasa itu. Nah sekarang ini namanya kita bertanam harta di sorga, tabungan kita di sorga. Makanya jadi orang Kristen, jadi orang pengikut Yesus harus selesai dengan dirinya sendiri. Kalau belum selesai dengan dirinya sendiri, ya jaga-jagalah, jangan mempermalukan nama Tuhan. Amin. Ya, banyak saya alami, cuman saya ya cuek aja lah. Ya, kalau ada orang yang nuduh, oh gini, wah makan uang gereja, makan uang ini, ya cuek aja, biarin aja lah. Buat apa? Buat apa? Ya kan? Ini udah zamannya, ya, orang dipakai iblis. Kalau saya biarin aja. Apain? Pusing-pusing. Bikin rusak ini, ya. Bikin kotor di sini, akhirnya jadi sakit penyakit. Lebih baik santai saja. Katain, oke. Ya. Siapapun yang ngatain, mungkin pimpinan saudara, atasan saudara, atau atasan saya, atau siapa. Saya mah cuek aja, nggak ada pikiran begitu saya. Orang memberi kita terima, gitu aja. Minta no,
selama saya menjadi hamba Tuhan 20 tahun lebih, tidak pernah saya bilang minta tolongin saya gereja lagi krisis atau gimana. No, saya minta sama Tuhan, Tuhan bisa kirim ini orang, ya, artinya pemberi. Saya seringkali ketemu dengan orang yang memberi yang tidak saya kenal, bahkan siapa dia saya juga nggak tahu. Saya alami, ini jangan minta. Kadang-kadang orang merendahkan diri penjilat. Jangan malu-maluin anak Tuhan, pakai wibawa Tuhan, wibawa Yesus. Itu dong. Yesus tidak pernah namanya begitu-begitu, ya. Ini. Jadi berikutnya, jadi kita ini tidak perlu, artinya orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kalau kita dibilang tadi dia baik, wah kan baik 50, 10 kali, 20, ya walaupun dia nggak berbuat baik, saya tetap baik dengan dia. Itu dong, ya. Berikutnya, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali banyak. Ya, kita ini berbuat baik, melakukan apa, bantu orang, jangan ada pamrih. Tahu pamrih? Ada maksud tertentu, ya, karena mau tertentu, jangan. Kita berbuat baik karena Tuhan yang suruh kita berbuat baik kepada siapapun juga. Tolong orang yang kekurangan, bantu orang, siapapun dia, asal benar-benar dalam Tuhan. Jangan kita jadi obyekan. Oh jangan. Kita diberi hikmah, ya, kita diberi hikmah. Makanya perlu kita belajar sama Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan. Kita mau perlu apa, tanya Tuhan, gimana orang ini? Tolong nggak ini? Bantu nggak? Bantu piro gitu. Kalau saya sering begitu. Piro gitu, kan Jawa harus dengan segitu orang udah senang karena kemauannya dia ya segitu, cuma di maaf. Nah, ada orang yang model begitu ini, ya enggak? Ya. Jadi kita meminjamkan kepada orang supaya orang itu baik gitu, ya. Ikhlas tanpa apa. Berikutnya, terakhir ya. Tapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini penting. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang. Jadi kalau kita lakukan semua itu, ya, di sini dikatakan maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Allah yang Maha Tinggi itu, waduh, kita layak panggil Bapak. Dia bilang, nah, jangan takut, ya, apalagi sesuai dengan keadaan saat ini, bagaimana orang hidup, ya, banyak orang yang susah, banyak, tapi ingat, Tuhan tetap memperhatikan kita. Burung-burung di udara
tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tapi dia bisa makan. Amin. Ini bukti bahwa kita kalau selalu dalam Tuhan, Tuhan akan cukupkan segala sesuatu keperluan kita. Amin. Di Mazmur 23 dikatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan, ya kan? Baca nanti, ya. Itu Mazmur 23. Dari 1 sampai 3 dia nyatakan itu. Bagaimana Tuhan sudah mengangkat dia, lalu dia membawa ke tempat yang rumput hijau semua. Itu dia, Tuhan kita. Makanya kalau ada orang Kristen yang bilang, oh pindah, karena dia belum ketemu Yesus. Kalau orang udah ketemu Tuhan Yesus, tidak akan keluar dari kekristenan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Nih, katakan terakhir, ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ingat, hendaklah kita murah hati. Ingat, kalau murah itu udah nggak hitung-hitungan lagi. Asik. Tapi pakai hikmat dari Tuhan. Tanya dulu. Amin. Makanya kita jadi anak Tuhan lakukan semua ini supaya ya kita benar di hadapan Allah. Ada waktunya nanti ya kita ketemu muka dengan Tuhan Yesus, dilihat bukunya, wah bagus semua, oke. Nah ini makanya ya segala yang gak enak di bumi yang kita lakukan dan gak ada artinya bila dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Amin. Ya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan ikut segala perintah-Mu, segala firman-Mu akan kami ikuti. Tolong Tuhan, tolong Roh Kudus, supaya kami boleh menikmati, boleh mengikuti apa yang Engkau perintahkan, agar kami Engkau dapatkan tidak bercacat, sempurna nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Jadi saudara, kita tahu bahwa perintah Tuhan itu kita nggak boleh namanya membenci, marah, ya toh. Terus nggak boleh juga ya kalau kita digampar, kita balik gampar, jangan. Namanya permusuhan. Udah ngalah aja. Orang ngalah itu bukan kalah, tapi mengalah. Sabar, subur. Kurang sabar, cepat masuk kubur. Amin. Ya, terus jalan ya. Dikatakan juga tadi kita kembalikan, pinjam, ya, pinjam. Ada orang pinjam, ya kalau dia mau perlu banyak, kamu ada sedikit, tanya Tuhan, kasih aja. Kalau minta kembalian nggak usah. Dan kedua, kalau kita memberi itu bukan mau pamrih, mau dibaikin. Ya. Hati-hati dengan penjilat. Penjilat di mana-mana, ya, di kantor, di mana, di gereja juga banyak. Ya. Tapi di pos pengumben tidak ada namanya penjilat. Ya. Tergantung dari pemimpinnya, tergantung dari gembalanya. Amin. Makanya santai saja. Saudara, mari kita masuk di dalam perjamuan ini. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Mungkin ada dosa, kesalahan, pelanggaran yang belum kita selesaikan. Saat ini ngomong sama Tuhan, selesaikan, minta ampun. Amin. Mari kita sama-sama. Rabata sakarala. Rabata sakarala. Tuhan Yesus, kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ampuni kami semua dosa, pelanggaran, kesalahan kami ya Tuhan Yesus.
Biar kami layak ikut di dalam perjamuan ini, dan perjamuan ini menjadi berkat buat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Saya bacakan. Sebelum kita berdoa boleh. Warabatasi karala batasandarama. Inna basakarala. Sirabata basakara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan perjamuan ini. Kami telah makan dan minum tubuh dan darah, bukti persekutuan Engkau dengan kami masing-masing. Bagi kami Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Sikap menerima begini, saya sikapnya begini. Baik. Oh sakala batakara batasik kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semua. Haleluya. Apa yang telah kau perbuat di
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.